Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh, NIM 2605011913053 dari kelas Oceanografi A. Di sini saya akan membawakan informasi mengenai modul-modul yang ada pada praktikum pemodelan Oceanografi 2021. Modul yang pertama yaitu adveksi satu dimensi. Adveksi merupakan suatu mekanisme perpindahan massa suatu materi dari satu titik ke titik lainnya. Nah, berikut ini merupakan persamaan adveksi satu dimensi, di mana F adalah konsentrasi suatu zat terlarut, T waktu, U kecepatan, dan X adalah arah sumbu horizontal. Nah, untuk metode pendekatan dalam pemodelan numerik adveksi sendiri ada dua, yaitu secara eksplisit dan implisit. Dari eksplisit dan implisit tersebut terdapat tiga metode, yaitu satu FTCS, dua leapfrog, dan tiga upstream. Nah, untuk yang pertama yaitu FTCS atau Forward in Time in Central Space. Menurut Alabriham 2017, metode FTCS ini merupakan gabungan dari pendekatan beda hingga, yakni turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah, sehingga solusi FTCS masuk ke dalam solusi stabil bersyarat dengan kestabilan sebagai berikut. Nah, untuk contoh dari FTCS ini sebagai berikut, yaitu perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang dan waktu. Yang ini ruang dan yang ini waktu. Grafik ini diolah dengan menggunakan software MATLAB. Kemudian yang kedua yaitu metode leapfrog. Metode ini dapat dinyatakan dari turunan dari deret Taylor. Leapfrog ini akan konsisten apabila nilai dari C lebih dari sama dengan 1. Dengan nilai C adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah grafik contoh dari metode leapfrog dengan menggunakan software MATLAB. Yang ketiga yaitu metode upstream, di mana metode upstream ini merupakan skema yang digunakan untuk melengkapi ketidaksempurnaan dari metode leapfrog. Metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jika U sama lebih dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur. Dan jika U kurang dari 0, maka menggunakan pendekatan beda maju. Berikut ini contoh dari grafik upstream yang menggunakan software MATLAB juga. Nah, ini merupakan syarat batas dari upstream. Yang kedua ya ini modul 2 yaitu difusi satu dimensi. Difusi sendiri merupakan pergerakan konsentrasi suatu zat yang disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi itu sendiri. Nah, berikut ini persamaan difusi satu dimensi, di mana F adalah konsentrasi suatu zat terlarut, AD adalah koefisien difusi, dan X adalah arah sumbu horizontal. Untuk penerapan parameter model memiliki hubungan dengan kestabilan numerik sebagai masukan dalam perhitungan kestabilitasan yang akan diperhitungkan. Jika penentuan kestabilitasan ini tidak terpenuhi, maka bisa terjadi overflow yang akan ditunjukkan dengan semakin bertambahnya nilai konsentrasi polutan secara tidak normal. Nah, berikut ini adalah contoh dari grafik difusi satu dimensi. Ini terhadap ruang dan yang kanan terhadap waktu.
Yang ketiga adalah modul 3 adveksi difusi satu dimensi. Adveksi difusi satu dimensi ini yaitu merupakan gabungan dari adveksi dan difusi. Berikut ini adalah persamaan dari adveksi difusi dua dimensi. Di mana dalam persamaan ini konsentrasi polutan yang terangkut dalam arah X dengan kecepatan aliran konstan Vx yang sekaligus berdifusi dalam arah horizontal atau arah X dan Y dengan koefisien difusi yang juga konstan dx dan dy. Nah, menurut Dwi Hatomo 2019, persamaan adveksi difusi atau persamaan transport dapat memodelkan fenomena gejala alam. Nah, fenomena aliran transport polutan merupakan gejala alam yang penting untuk dipelajari karena mempunyai pengaruh terhadap beberapa studi rekayasa. Fenomena tersebut bisa terjadi dalam berbagai macam situasi fisik seperti penyebaran kontaminan dalam cairan dan juga transport partikel-partikel kecil seperti penyebaran polutan, sedimen, dan lain-lain di perairan dangkal. Nah, berikut ini merupakan contoh model dari adveksi difusi dua dimensi dengan menggunakan software Spider yang kemudian diubah dalam bentuk video. Selanjutnya yaitu modul 4 mengenai hidrodinamika satu dimensi sederhana. Nah, model hidrodinamika sendiri yaitu model yang didasarkan kepada deskripsi proses-proses yang mempengaruhi sirkulasi dan percampuran massa air. Nah, pembangun dari persamaan hidrodinamika ini yaitu hukum konversi massa atau kontinuitas dan hukum momentum. Model ini berguna untuk menyimulasikan variasi tinggi muka air laut dan aliran arus yang dibangkitkan oleh beberapa parameter seperti pasut, angin, gelombang, dan lain-lain. Nah, untuk persamaan hidrodinamika sendiri yaitu berikut ini dari hukum momentum dan yang bawah merupakan pembangun dari hukum kontinuitas. Nah, untuk kelemahan dari model hidrodinamika ini yaitu pertama membutuhkan banyak data. Yang kedua, rawan masalah ketika ada perhitungan aliran yang kritis. Dan ketiga yaitu lama simulasi meliputi time step cenderung harus kecil dan waktu running kalkulasi. Nah, berikut ini contoh dari grafik hidrodinamika sederhana, yaitu mengenai perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.